Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindang Florista dengan NIM 22650014. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas kelima manajemen proyek teknologi informasi mengenai manajemen lingkup proyek. Langsung saja, manajemen lingkup proyek. Lingkup mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Hasil adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan, atau notulen rapat. Manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Proses manajemen lingkup proyek. 1. Perencanaan lingkup. Menentukan bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, diverifikasi, dan dikendalikan. 2. Definisi lingkup. Meninjau carta proyek dan pernyataan lingkup awal dan menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dikembangkan dan perubahan permintaan disetujui. 3. Membuat WBS. Membagi hasil proyek besar menjadi komponen yang lebih kecil, lebih mudah ditangani. Perencanaan lingkup dan rencana manajemen lingkup. Rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan pernyataan lingkup proyek, membuat WBS, memverifikasi selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Masukan utamanya mencakup carta proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Contoh project charter. Bisa dilihat, ini merupakan gambar pertama dan ini gambar yang kedua. Lanjut, definisi lingkup dan pernyataan lingkup proyek. Pernyataan lingkup awal, carta proyek, aset proses organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Seiring waktu, ruang lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Penetapan lingkup proyek lebih jauh. Bisa dilihat gambarnya, yaitu terdiri dari project charter, preliminary scope statement, dan project scope statement versi 1. Lanjut, membuat work breakdown struktur atau WBS. WBS merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. WBS adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Dekomposisi merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contoh WBS intranet disusun berdasarkan produknya. Kemudian, gambar yang kedua adalah contoh WBS intranet yang disusun berdasarkan fasenya. Level 0, level 1, level 2, dan level 3. Lanjut, WBS intranet dalam bentuk tabular. Ini contohnya, perhatikan pada gambar ini. Lanjut, kemudian yang ini adalah WBS intranet dan Gancar dalam Project 2000. Bisa kita lihat gambarnya di sini. Kemudian yang ini adalah Gancar intranet yang disusun berdasarkan kelompok proses manajemen proyek yang terdiri dari WBS dan schedule-nya. Kemudian yang ini adalah tabel 54, yaitu Executing Task for JWD Consulting WBS. Pendekatan untuk mengembangkan WBS. Beberapa organisasi seperti DoD memberikan pedoman untuk mempersiapkan WBS dengan berbagai pendekatan seperti pendekatan analogi, yaitu meninjau WBS proyek-proyek serupa dan menyesuaikan untuk proyek kita. Kemudian pendekatan top-down, mulai dengan item terbesar dari proyek dan pecahkan. Kemudian pendekatan bottom-up, mulai dengan tugas-tugas khusus dan merangkumnya. Yang terakhir, pendekatan mind mapping, yaitu menulis tugas di format non-linear, bercabang, dan kemudian membuat struktur WBS. Contoh pendekatan mind mapping bisa kita lihat pada gambar ini.
garis besarnya yaitu IT Upgrade Project. Lanjut, hasil WBS dalam diagram. Bisa kita lihat pada gambar ini yang terdiri dari Information Technology Upgrade Project dan seluruh cabang-cabangnya. Lanjut, pustaka WBS dan scope baseline. Banyak tugas-tugas WBS tidak jelas dan harus dijelaskan secara lebih rinci sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan dan dapat memperkirakan berapa lama bekerja dan berapa biaya yang diperlukan. Pustaka WBS merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir WBS, lingkup proyek yang disetujui dan WBS-nya, serta pustaka WBS membentuk scope baseline yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam memenuhi sasaran lingkup proyek. Kemudian verifikasi. Sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang baik bagi suatu proyek, bahkan lebih sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan meminimalkan perubahan lingkup karena banyak proyek TI yang sengsara karena scope creep dan verifikasi lingkup yang buruk. Pengendalian lingkup. Pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Sasaran pengendalian lingkup adalah untuk mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup, memastikan bahwa perubahan diproses berdasarkan prosedur yang dikembangkan dan sebagai bagian dari pengendalian perubahan. Kemudian mengelola perubahan ketika terjadi. Variance adalah perbuatan antara rencana dan kinerja aktual. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.